Halo, assalamualaikum, this is your host Rizky Fuad. Kembali lagi di segmennya Kau Jawab dari Orangutan Squad. Aku bersama Ozi. Asik Ozi, Fakrul Razi. Iya. Gimana kabarnya Ozi? Alhamdulillah baik. Waduh, ini karakter Ozi ini pendiam-pendiam gitu ya. Kita akan ngulik seperti apa karakternya Ozi. Oke Ozi, pertama kali masuk OHA, ada sejarahnya nggak? Pertama kali Sebenarnya bukan lebih ke sejarah, lebih ke cerita aja. Sedap cerita. Iya. Gimana cerita nih? Jadi awalnya tuh pertama kan emang udah kenal lah sama beberapa macam Dana, Mandor, yang lain-lain juga. Jadi orangnya udah ngumpuluan di satu warkop, entah daerah mana, kemarin tuh lupa. Gitu baru nyampe kalau nggak salah tuh dari kampung. Baru nyampe dari kampung terus dihubungin Dana kalau nggak salah untuk datang lah. Untuk datang di warkop itu ngumpul. Iya, ngumpul. Di situ ada siapa aja? Seingat Ozi. Kalau seingat rame kali sebenarnya, susah nyebutinnya. Hampir semua lah anak-anak OHA yang dulu ada juga di situ. Berarti pergerakannya itu dari teman-teman hip hop terus ngumpul di suatu tempat, ngomongin mau ngembangin hip hop di Aceh. Hip hop di Aceh. Berarti itu di tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 2015 akhir atau 2016 gitulah. 2016. Kau udah mulai punya karya saat itu? Sebenarnya itu pas lagi vakum sebenarnya. Cuman kan karena lihat kawan-kawan juga udah mulai berkarya lagi, jadi punya semangat lagi. Di Aceh itu maksudnya di kota Banda Aceh kan? Iya, di kota Banda. Saat itu teman-teman lagi ngumpul di satu warkop di Banda Aceh kan? Iya, di Banda Aceh. Oke, dari mana asal? Kalau asal dari Kota Cani. Kota Cani. Iya. Kota Cani, Aceh Tenggara, Kota Cani ya. Iya, Aceh Tenggara. Nah, teman-teman, Ozi ini dari Aceh Tenggara. Bahasa yang kau gunakan di Aceh Tenggara di rumah? Sebenarnya lebih ke bahasa Indonesia, di mana aja bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Terus di verse-nya verse-nya Anthem bahasa Alas. Iya, karena istilahnya asal aku kan dari sana, dari Kota Cani, istilahnya lebih mudah lah dapat akses untuk nanyain soal bahasa ke orang Alasnya langsung. Jadi biar nggak salah juga kan. Nah, respon dari teman-teman sana dengan kau membawakan bahasa Alas sendiri gimana? Respon kawan-kawan yang di Alas? Yang di Alas, oh sampai sekarang senang orang tuh, istilahnya bangga juga karena adalah orang yang mewakili dari daerah kami sana. Nah kan daerah sana lebih kayak mana dibilangnya ya, kayak daerah terpencil lah, nggak semua orang tahu. Hidup nggak hip hop di sana? Kalau dulu hidup, sekarang sempat hidup. Iya udah kurang kalau sekarang. Oh, sekarang udah kurang. Cuman dalam kau bergabung di Orangutan Squad juga membuat karya-karya untuk khususnya Aceh dan Indonesia. Kesan yang kau berikan kepada penonton ini apa sih? Apa yang mau kau sampaikan ke penonton dengan rap yang berbahasa daerah? Sebenarnya lebih ke istilahnya macam kita lah nih masih muda, nggak ada salahnya untuk banggain daerah kita sendiri, walaupun kita salahnya di luar kota. Nggak ada salahnya kita membanggakan daerah kita sendiri. Nah ini yang kadang-kadang anak muda lupa ya, membawa dia dari mana nih. Iya. Nah, kebanyakan yang ada yang malu juga mungkin. Nah, itu juga sinkron di lagunya Where You At ya. Iya. Where You At. Jadi buat teman-teman yang penasaran lagu Where You At, bisa searching di channelnya Orangutan Squad. Itu menceritakan tentang apa di Where You At? Sebenarnya lebih
cerita yang dulu. Ceritain dulu. Karena kan istilahnya dulu itu orang yang luan terjun ke dunia hip hop tuh pasti kayak merasa dia lebih senior dari yang lebih muda gitu, sama orang yang baru-baru nge-rap. Oke. Padahal sebenarnya kan kalau cerita skill belum tentu yang lebih awal terjun ke dunia hip hop tuh lebih berskill daripada yang orang baru yang terjun ke dunia hip hop. Berarti soal proses, soal skill itu sebenarnya tergantung ya. Ya, tergantung orangnya sebenarnya. Tergantung orangnya. Oke. Dan dengar-dengar mau keluarin lagu lagi kan? Insya Allah. Dalam beberapa waktu nanti Iya. Ozzy akan mengeluarkan lagunya. Boleh cerita sedikit? Kasih kisi-kisi gitu. Hampir sama sebenarnya kayak Where You At Where lagu You At, sebelumnya. Ya, cuman nih bedanya ceritain tentang dulu, cerita aku dulu pas kayak mana aku pertama kali terjun ke dunia hip hop ya. Cerita kok udah sampai di sini Iya. gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran tentang Ozzy, karena dia ini kan pendiam dan banyak juga orang yang menyangka kalau Ozzy ini Andre Mandor nih. Mungkin nggak dari gaya rambut ya. Sejak kapan gaya rambutnya seperti ini? Sebenarnya udah dari Menarik nih. SMA, kalau nggak salah dari SMA kelas 2 udah mulai panjang rambut itu, walaupun sering dipotong. Berarti duluan siapa nih? Andre Mandor atau Ozzy? Tapi setahu aku lebih sering panjang rambut aku daripada rambut Mandor. Nah, shout out to Andre Mandor. Oh ya, kita ini di endorse sama Kopi Rahasia. Ini memang rasanya memang sangat rahasia, cuy. Beda rasanya. Beda, coba dites dulu. Sambilan kita refresh juga ngobrol-ngobrol santai kan. Karena di Ko Jawab ini kita lebih mengutamakan obrolannya gitu. Apa yang bisa kita ambil dari si talent dari Orang Utan Squad sendiri. Oke. Ngomongin soal karir lagi nih. Respon orang tua di sebelum dan sesudah. Dan saat ini maksudnya. Sebelumnya pada awalnya mungkin agak kurang terima karena kan di mana-mana orang tua lebih mengutamain pendidikan anaknya dulu. Benar. Setuju. Ya. Jadi pas aku terjun ke dunia hip hop di Banda Aceh ini, pertamanya bisa dibilang orang tua kayak nggak setuju, apalah itu, mungkin takut terganggu kuliah atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya kan enggak, maksudnya ya kuliah pendidikan ya, pendidikan gitu ya. hobi. Oke, dan juga sekarang banyak respon positif juga yang aku lihat. Ya, alhamdulillah kalau sekarang orang tua udah mulai terima juga. Iya. Pernah nggak kau tuh di posisi yang sangat-sangat di bawah gitu di dunia hip hop nih khususnya? Pernah. Apa masa-masa sulit gitu? Kalau dulu panjang lah ceritanya kalau ceritain semua. Singkat aja, kita mau cari tahu karakternya Ozzy ini gimana. Tapi pernah lah vakum beberapa tahun kayak gitu, sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Karena lagi berbelok juga arahnya ya kan. Makanya sempat vakum. Terus hip hop juga kalau bisa dibilang dulu kan nggak kayak sekarang lah. Kalau dulu sempat kayak berhenti gitu, orang berkarya vakum juga gitu ya nggak ada. Tapi sekarang kan udah mulai bangkit lagi. Alhamdulillah. Juga berkat Orang Utan Squad juga sebagai talent, sebagai membernya Orang Utan Squad, apa yang perlu di-upgrade sama Orang Utan Squad maksudnya dari Ki sendiri? Apa yang harus apakah kekompakan harus ditingkatkan lagi? Atau dari Ki ada pesan nggak? Sebenarnya lebih kompak lagi, terus lebih rajin berkarya lagi. Akhir-akhir ini studionya Orang Utan Squad memang lagi panas-panasnya, cuy. Jadi lagi hangat. Jadi kawan-kawan kan lagi membuat karya-karyanya. Jadi kalian tunggu aja. Jadi jangan malas untuk pantengin si Orang Utan Squadnya, channel Orang Utan Squadnya. Dan
punya sosial media kan? Punya. Apa nih nama Instagramnya? Boleh Kalau dikasih tahu? Instagram nama asli aku Fakhrurazi 13. Fakhrurazi 13. Boleh di follow, terus boleh ngobrol-ngobrol sama si Ozi ini ya. Iya. Nah, untuk perjalanan karir udah cinta nih. Asik. Kok ngomongin cinta itu? Ada nggak yang lagi dekat mungkin gitu? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada cuy. Ya, tapi kan nggak harus publish biar Dipublish. semua orang tahu. Waduh, rahasia kan kayak kopinya rahasia. Iklan sekali saya. Cukup urusan pribadi lah. Urusan pribadi. Nah, bahas si Kedonya dan Mas Raya. Itu pakai bahasa alas. Iya. Nah, kalau live, teman-teman ini kan sering konser, maksudnya sering di event. Iya. Ada nggak salah satu event yang paling kau ingat, yang berkesan? Yang paling aku ingat itu di Melabuh. Di Melabuh? Iya. Pertama kali orang hutan manggung di luar kota. Waduh. Itu ada cerita apa ya di balik itu? Di Melabuh itu. Apa perjalanannya kau suka atau waktu sampai di sana? Sebenarnya dari perjalanan udah mulai suka juga, terus begitu nyampe di daerah sana, kawan-kawan yang di daerah sana juga responnya baik gitu. Nah, di semenjak jalan-jalan sama membernya Orang Hutan Squad, siapa yang paling kau enak ngobrol? Kalau ngobrol lebih ke semua sebenarnya. Kau semua ada nggak Iya. salah satu orang yang memang kau dekat kali di membernya Orang Hutan Squad? Sebenarnya nggak ada salah satu, karena bisa dibilang kami semua tuh udah kayak keluarga sendiri. Apa-apa sama, semua sama, ngapain aja sama. Berarti everything, maksudnya semuanya kompak. Kenapa Orang Hutan Squad kemarin baru enif ke 5 tahun ya? Iya, 5 tahun tetap kompak karena rahasianya itu saling bersama gitu. Iya, Susah selalu sedih sama. senang gitu. Makanya bisa Asik. sampai sekarang. Oke, berarti mungkin itu aja yang mau aku ngobrolin. Nanti kalau penasaran kalian boleh cek Instagramnya Ozi dan jangan lupa subscribe channelnya Orang Hutan Squad. Oke, sudah berakhir pembicaraan kami. Thank you yang buat nonton, yang udah nonton kami. Oke, peace out. Thank you Ozi. Yo.